Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, saya sebagai orang Islam, saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 hari ini, yang sebagai renungan untuk kita semua sebagai orang Islam. Kenapa kalau tanggal 1 tahun baru Masehi itu kita semua merayakan yang gembira, tapi pas saat tahun baru Islam sendiri adem ayem, tidak ada persiapan apapun. Nah, itu jadi kita sebagai renungan aja. Mudah-mudahan kedepannya bisa sama-sama kita peringati dengan baik ya. Untuk 1 Muharram ini, kalau di Jawa itu dikenal dengan 1 Suro. Nah, kalau Jawa betul-betul kental 1 Suro. Bulan Suro betul-betul disakralkan bagi orang Jawa. Dapat dibilang hampir tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti manten, sunatan itu di bulan Suro. Karena itulah dikeramatkan bagi orang Jawa. Nah, jadi itu sekelumit pembahasan mengenai tahun baru, karena kita ucapkan untuk tahun baru Islam sendiri ya. Tapi yang mau kita bahas bukan itu, yaitu tadi malam ada berita yang bagi saya sangat mengagetkan, di luar nalar kalau bahasa sekarang ya, yaitu Budiman Sujatmiko, tahu, tokoh PDI, tokoh reformasi, tahu-taunya merapat di Pak Prabowo dengan tanda petik ya, merapat dengan tanda petik, apakah mau jadi wakil atau silaturahmi biasa. Nah, ini yang bikin agak deg-degan juga gitu. Kenapa? Kalau sampai Budiman Sujatmiko diambil Prabowo sebagai wakil dan Mas Budiman mau, ini jujur Pak Prabowo seperti mendapatkan intan berlian. Kenapa harus intan berlian? Ingat, Pak Prabowo itu kalah 2 kali, yaitu tahun 2014 dan tahun 2019. Yang paling digembar-gemborkan atau black campaign itu adalah HAM, pelanggaran berat. Yang paling menonjol adalah kasus tahun 98 yang banyak mahasiswa hilang itu. Jadi seakan-akan itu Pak Prabowo harus bertanggung jawab. Tapi sampai detik ini belum ada titik terangnya. Dan apabila Mas Budiman itu sebagai wakilnya Pak Prabowo, ini hampir mirip kekurangan Pak Prabowo itu langsung ditutup secara presisi oleh Pak Budiman, karena Pak Budiman adalah tokoh 98. Ini bisa untuk kubu PDI, kubu Ganjar bisa agak-agak goyang sedikit ini. Jadi sangat presisi, atau lubangnya presisi itu gini. Kalau ini lingkaran segi 5 dimasukkan klub, nah itu namanya presisi. Jadi tidak ada lubang lagi, tertutup dengan rapi. Nah, itu kekurangan Pak Prabowo bisa ditutup dengan Pak Budiman. Nah, ini kan masih apa ya, analisa, karena belum ada info-info yang jelas ya, info-info yang valid mengenai Mas Budiman. Tapi juga sangat mengejutkan sekali, apakah memang
di kubunya PDI atau di kubu Ganjar itu sudah mulai ada retak. Sebelum kasus ini kan ada kasusnya yang sempat mencuat kemarin kan, ada beberapa tokoh-tokoh PDI yang sering mendukung Pak Prabowo. Contoh Butiari, itu kan walaupun tidak secara langsung sebagai tokohnya PDI kan tokohnya Jokowi. Ketua Projo merapat ke Pak Prabowo setelah diangkat menteri kemarin, dan ditanya bilangnya oh enggak, apakah memang minta menteri. Nah, begitu juga yang tokoh PDI dari Medan kemarin sempat juga menyanjung-nyanjung Pak Prabowo, dipanggil ke DPP. Ya mau nggak mau kalau DPP kan udah istilahnya dia tetap tegak lurus. Tanda-tanda ini bahaya ya, bahaya sekali. Sebagai kubu Ganjar harus betul-betul diantisipasi. Tapi ada berita yang bagus ya untuk di kubunya Ganjar, karena Pak Jokowi itu memberi arahan atau memberi masukan harus membuat tim 7. Nah, tim 7 itu siapa saja? Nah, yang kami dengar info-infonya Pramono Anung, Pratikno, Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Nah, yang lainnya belum begitu paham. Kalau ini betul terjadi, wow, saya nggak tahu hebohnya itu ya, karena kan masih aktif semua di kabinet. Tapi sah-sah saja kalau memang kampanye kan di jam-jam libur. Satu hal lagi yang bikin Pak Prabowo mati-matian ya untuk menggait ke klannya Pak Jokowi adalah Gibran. Gibran kan sempat datang Pak Prabowo, ada tim-tim kampanyenya seakan-akan mendukung Pak Prabowo, dipanggil, dan sekarang sebagai jurkamnya Pak Prabowo, jurkamnya Pak Ganjar, sekarang sudah resmi untuk Mas Gibran jadi jurkam, sehingga posisi Pak Prabowo untuk menempel-nempel ya, artinya untuk menyeret-nyeret ke Pak Jokowi tercover, terkanter dengan sendirinya. Makanya ini kok ganti Mas Budiman, atau memang Pak Prabowo sudah bisa-bisa untuk menempel ya, untuk menempel klan-klan PDI ya, untuk menggombosi kalau bahasa kasarnya. Ya itulah, kita lihat perkembangan lebih lanjut. Saya pikir itu. Terima kasih mereka.